Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Parizi dari PGMI 02G. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama yaitu tentang permintaan, yang kedua yaitu penawaran, dan yang ketiga adalah terbentuk harga pasar. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang permintaan terlebih dahulu. Pertama yaitu pengertian permintaan. Yang kedua yaitu faktor permintaan, yang ketiga yaitu jenis permintaan, yang keempat adalah hukum permintaan, yang kelima adalah kurva permintaan, dan yang terakhir adalah kurva penggeseran permintaan. Di sini kita akan menjelaskan dengan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Selanjutnya, faktor permintaan. Faktor permintaan terbagi dalam berbagai faktor, yaitu pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua itu harga barang substitusi, yang ketiga adalah harga barang komplementer atau pelengkap, yang keempat adalah pendapatan, yang kelima adalah selera konsumen, yang keenam adalah intensitas kebutuhan konsumen, yang ketujuh adalah perkiraan harga di masa depan, dan yang kedelapan adalah jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu jenis permintaan. Jenis permintaan terbagi menjadi dua. Yang pertama permintaan menurut daya beli, yang kedua adalah permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan menurut daya beli terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua yaitu permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah permintaan absolut, adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Yang pertama terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu permintaan individu, dan yang kedua adalah permintaan kolektif. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan yang kolektif adalah permintaan perorangan atau individu secara keseluruhan para konsumen di pasar. Selanjutnya kita akan membahas materi hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya hukum yang permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Selanjutnya materi kelima yaitu kurva permintaan. Di sini ada sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Ya, misalnya titik A menggambarkan bahwa pada harga 4.500
jumlah yang diminta adalah 140 kilo. Dengan demikian, setiap titik yang ada pada kurva menggambarkan jumlah barang yang diminta. Oke, kita selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu kurva penggeseran permintaan. Di sini sudah ada kurva yang menggambarkan pergeseran ke kanan dari kurva permintaan menunjukkan pertambahan jumlah permintaan karena adanya peningkatan pendapatan, sedangkan kurva bergeser ke kiri menunjukkan penurunan jumlah permintaan karena penurunan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan pendapatan dapat mengubah jumlah permintaan akan barang serta dapat menggeserkan kurva permintaan. Yaitu baiklah, kita langsung ke home. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu penawaran. Yaitu materi yang pertama adalah pengertian penawaran, yang kedua adalah faktor penawaran, yang ketiga adalah jenis penawaran, yang keempat adalah hukum penawaran, yang kelima adalah kurva penawaran, dan yang terakhir adalah pergeseran kurva penawaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penawaran. Pengertian penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Baiklah, kita ke materi yang pertama lagi, faktor penawaran. Faktor penawaran terbagi menjadi beberapa, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan, dan perkiraan harga di masa depan. Baiklah, kita akan jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual, sedangkan penawaran kolektif adalah penawaran keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Dan selanjutnya kita akan ke materi keempat, yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hukum yang menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Lanjutnya kita ke kurva penawaran. Di sini saya sudah meletakkan gambar kurva. Kurva di sini adalah jumlah yang ditawarkan berbanding luas dengan harga barang semakin tinggi, semakin banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Dan kurva penawaran di sini yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya kita ke materi penggeseran kurva penawaran. Penggeseran kurva penawaran yaitu kurva penawaran bergeser kiri menjadi menunjukkan bahwa jumlah penawaran akan jeruk mengalami penurunan. Seperti dalam tabel ini, yang sebelum kenaikan harganya adalah 50 dan sesudah kenaikan harganya 40.
begitu pula yang ke bawahnya. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu materi yang terakhir, terbentuknya harga pasar. Harga pasar yaitu terbagi menjadi dua, pengertian harga pasar dan terbentuknya harga pasar. Pengertian harga pasar adalah permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sedangkan penawaran berhubungan dengan penjualan. Apabila antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka terjadilah kegiatan jual beli. Pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar antara penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga, pembeli selalu menginginkan harga yang murah agar dengan uang yang dimiliki dapat memperoleh barang yang banyak. Selanjutnya kita ke terbentuknya harga pasar. Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya, pada harga tersebut jumlah barang akan ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Oke, baiklah itu saja presentasi saya tentang materi permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Itu selesai. Jangan lupa menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.